Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ketemu lagi bersama saya Edward Majid di acara Do It, Do It. Hari Rabu malam, ya, seperti biasa setiap Rabu malam. Waduh, ini kencang sekali, coba kita lihat. Bentar ya, ini sedang ngetes di. Nah, dan ternyata sudah rame. Langsung banyak yang masuk, saudara-saudara. Ini kenapa ya tablet saya nggak bisa? Bentar ya, ini sambil somehow volume. Waduh, nggak jelas nih volume di mana. Anyway, ya udah nggak apa-apa. Ini kita matikan aja kalau itu. Sangat mengganggu. Sambil kita nyalakan. Di sini ada sebentar. Ternyata sudah mulai banyak. Oke, kita lihat ada Maura, ada investor keren, ada Randy, ada Kretas B, Kak Feby. Malam Randy. Oh, ada Zainal, ada Agustiani Riswanti, ya, ada seputar perempuan, ada Kanat, Supermam, Aya, masuk semua. Ya, sudah ramai. Kita lihat ya. Kita punya bintang tamu spesial malam hari ini. Coba saya itu masih ngetes di apa namanya di HP lain ya. Sebentar. Soalnya make sure. Ini secara suara oke nggak? Aman nggak? Aman ya? Harusnya aman ya? Harusnya aman. Oke. Sambil saya juga buka. Coba mana sih saya punya? Kok hilang? Oke. Oke, so kita hari ini punya narasumber yang seru sekali ya. Yaitu Yuda Ramadan, atau dikenal sebagai Yuda Keling, yang waktu itu kebetulan jadi narasumber juga di acara barengan nama saya di acara Detik ya waktu itu. Coba sebentar, ini fontnya saya gedein dulu, agak-agak nggak kelihatan, biasalah, maklum ya, udah umur. Hah, masih kecilan. Ups, zoom. Ya. Topik kita malam hari ini adalah bersahabat dengan semesta dan saham. Oke. Ya, saya ketik dulu ya. Bersahabat dengan semesta dan saham. Ini katanya tagline-nya si Yuda ya. Bersahabat dengan semesta dan saham. Oke, pin comment. Oke. Soalnya aman ya, jadi gue akan coba malam hari ini saya nggak pakai headphones ya, supaya nggak ganggu tampilan ya. Pengen tahu oke apa enggak. Oke, coba ini udah oke, ini nggak usah, nggak jadi deh. Ini kenapa saya punya? Oh wow, kayaknya habis baterainya. Berarti saya buka tablet dulu ya. Oke, ada dua hal yang seru minggu ini yang mau saya omongin sebelum kita mulai. Sambil nunggu Yudanya on. Masalah Yudanya masih on the way, nggak salah ya. Oh, udah oke. Oh iya benar, baterainya habis. Bentar ya, teman tarik dulu kabel baterainya. Kebetulan saya punya chargernya lagi rusak, baru beli, belum datang. Anyway, jadi ada dua hal yang menarik minggu ini. Yang pertama adalah kripto ya, kripto lagi naik daun. Buat teman-teman yang mungkin lagi belajar, kita ngomongin saham hari ini, tapi paling nggak buat info aja lah, ide aja ya. Kripto lagi naik daun, bukan lagi naik daun sih, lagi kenceng banget gara-gara si Om Elon Musk kemarin melalui perusahaannya Tesla baru beli 1,5 billion worth of apa namanya, Bitcoin ya. Akibatnya apa yang terjadi? Akibatnya kemudian Bitcoin terbang
Dan ketika Bitcoin terbang, maka kripto-kripto yang lain pun atau koin-koin yang lain ikut terbang. Ethereum hari ini agak sedikit turun, tapi tetap masih naiknya cukup tinggi. Ini saya lagi buka di TradingView $17.69, jadi kurang lebih sekitar 24 jutaan per koin, naik dari sekitar mungkin sekitar 14 jutaan ya. 14 juta sampai 18 juta sampai 21, sekarang udah 24 jutaan. Terus si Bitcoin sekarang 660 juta guys per koin, gila, ada setengah miliar lebih satu koin ya. Jadi itu parah sih kalau menurut gue sih. Ya, jadi agak-agak ngeri juga ngelihatnya karena somehow itu bisa jadi jatuh lagi seperti yang pernah sebelumnya pernah naik cukup tinggi, tapi ini udah tembus all time high ya, all time high-nya udah lewat. Demikian juga dengan si Ethereum udah tembus 3 kali all time high. Kalau nggak salah all time high itu $1.400, naik ke 1.600, naik ke 1.700, naik ke 1.800. Jadi udah 3 atau 4 kali tembus. Gitu. Itu satu. Yang kedua, yang lagi rame juga minggu ini, saya lagi banyak diminta wawancara oleh beberapa media mengenai lagi rame money game ya. Ada aplikasi lah ya, aplikasi yang kemudian menawarkan Anda coba duduk nonton gitu ya katanya, terus nanti habis itu dapat duit gitu ya. Sementara tapi kalian mesti ngajak temen ya, kemudian harus bayar gitu ya, dan itu bayarnya kalau nggak salah dari mulai 89.000 sampai dengan 15 juta. Nah, nanti kalian akan dapat bonus tergantung dari membership yang kalian beli gitu, nominal berapa gitu ya. Nah, ini sih SWI ya, atau Satgas Waspada Investasi, kelihatannya sedang menelisik si aplikasi ini, tapi meskipun belum keluar statement. Tapi kalau saya pribadi ngelihatnya dengan cara skema bahwa kita harus cari teman, kemudian kita harus bayar, kemudian nggak ada produk yang dijual, dan so far karena saya belum pernah join, tapi kayaknya nggak ada iklan ya di dalam produk tersebut, maka atau dalam aplikasi tersebut, maka kemungkinan besar ini naga-naganya kelihatannya seperti skema Ponzi lagi ya. So jadi tolong hati-hati ya. Ya, ada ini yang namanya berhubungan sama salah satu aplikasi yang lagi rame banget, yang joget-joget gitu. Nah ya, kita nggak usah sebut namanya siapa, tapi lagi rame banget. Nah itu kan ya apa ya istilahnya, dompleng si aplikasi itu supaya rame. Nah, so jadi tolong hati-hati buat teman-teman kalau ikut-ikut kayak gituan, make sure cek dulu ya, jangan sampai pada akhirnya ujung-ujungnya kena bodong atau kena skema Ponzi. Kalau saya sih ngelihatnya sih kemungkinan besar ini adalah Ponzi, karena tadi semata-mata kita harus nyari downline, nyari orang baru, rekrut orang baru, dan kita mesti bayar gitu. Karena anyway, kalian mau dapat return dari mana gitu? Pertanyaannya, you have to be creative gitu loh. Lo mau dapat duit dari mana sampai itu perusahaan income-nya dari mana sampai lo bisa dapat duit gitu ya. Oke, so kayaknya Yuda udah masuk ya, kita ajak ngobrol dulu. Nah, mari. Oke. Oh, udah resmi diblokir Kominfo hari ini. Oke, akhirnya. Karena tadi pagi saya udah ngomong di CNN, tolong diblokir. Yud! Halo, Mas. Halo, Mas. Apa kabar, Yud? Baik dong. Baik dong. Baik dong. Teman-teman kok nggak perlu kenalin lagi lah ya, udah tahu lah ya Yuda ya. Kita udah sering nonton seliweran di TV, film udah banyak, gila, ya kan? Gua online, gua live sama artis nih. Mas. Gimana semesta? Gua ini, Mas. Dibilang. Kalau mau didukung semesta. Jangan beli saham gorengan. Gue beli blue chip merah-merah juga. Kok Jadi kita mulai dulu dengan salam nyangkut ya, Yud ya. Salam nyangkut dulu ya. Betul. Mas kok suara di Yuda. Ini ya Feedback ya Yuda ngomong. Oh, di tempat lo feedback ya? Nah, gue sih masih aman sih di sini. Nah, coba ini. Halo?
Halo? Ya, ya, aman? Kok gue ada Mas Yuda keluar dulu bentar ya? Mas Yuda keluar dulu bentar ya? Oke. Ntar masuk Ya. lagi bentar. Ntar masuk lagi bentar. Oke, sip. Ya, soalnya kayaknya double Yuda ya. Nah, benar kan? Soalnya double, jadi coba keluar dulu, habis ini kita masuk lagi ya. Suaranya aja error gitu, bisa double. Oke, nggak apa-apa. Kalau di saya sih kayaknya masih aman ya suaranya. Jadi ini kita akan seru, kita akan nonton bagaimana salam nyangkutnya Yuda. Ini buat teman-teman ya. Oke. Nah, udah masuk lagi Yuda. Oke. Nyala nggak? Semoga aman. Halo. Ya. Nah, aman? Kok suara saya ngomong muncul lagi di sini? Coba lo pakai headset. Double nggak? Coba pakai headset ya. Di gue sih aman sih. Halo. Ya, Tuh. aman. Jadi kayak nonton live sendiri, masa? Nih, kita Double gitu, enggak? Oh, nih coba kalau kayak gini Mas. Di gue sih aman. Sama aja. Di gue sih nyaman, aman. Yang nonton enak gak sih? Pakai HF. Aman nggak tuh? Pakai HF dong dua-duanya. HF apa? Coba, oke, gue pakai headset ya. Handsfree. Coba. Nah. Halo Mari, halo Cirita. Oke, aman nggak? Gimana sih cara biar Aman nggak? biar suara kagak double? Coba nggak? Nah, ini udah enggak nih? Nah, udah nggak? Oh, berarti gue Oke. suara. Oh iya, ya. Oke, aman ya? Aman. Aman. Enggak Gimana tadi Yud? Lo si semesta menjegal apa mendukung Yud hari ini Yud? Jegal masih, Mas. Masih jegal. Ada, gue beli blue chip, Mas. Masih minus-minus juga, nggak ngaruh ternyata nih. Emang udah garis takdirnya kayaknya harus merah gitu. Lo nggak baca doa kali lo sebelum beli? Bener juga ya. Kayak belum mandi wajib kayaknya ya. Emang lo habis ngapain semalam pakai mandi wajib? Mas Aidil gimana kabarnya? Baik. Gue lagi seneng karena kan ingat ya lo waktu 2 minggu lalu gue ngobrol sama lo, gue bilang, Yud nanti kalau lo saham udah hatam, ntar ketemu sama gue, kita coba main kripto. Ternyata kriptonya terbang kemarin 2 hari kan, Senin, Selasa, Rabu lah, sampai hari ini kriptonya terbang. Nah iya Yuda tuh. Hari ini gue cuan gak gede sih, sekitar 15%-an lah. Ya 15% kalau modalnya 1 miliar tuh 150 juta, Mas. Masalahnya kalau Bitcoin harganya 660 juta Yud, satu koin Yud. Kalau 1 miliar lo cuma dapat 1,5 koin. Buset, mahal banget. 1,5 koin lo cuma dapat 1 koin nih, tambah setengah dipotek. Itu tuh iya banyak juga tuh teman-teman yang tadi sempat chat soal masuk kripto. Cuma ya belum paham sih, jadi masih belum pengen. Doge 1000%. Oh, Bitcoin tuh naiknya bisa segitu, Mas? Iya, bisa segitu. Ntar kita ngobrolin dah. Ntar makanya gue mesti ketemu sama lo, kita ngobrol lagi sambil ngopi-ngopi ya. Sambil membahas saham lo, sambil habis itu nanti gue ajarin gimana cara masuk ke kripto ya. Oke, siap. Ini ada. Oke. Aduh. Bang masuk Antam dong tuh, suruh masuk Antam. Siapa? Lu apa gua suruh Antam? Dia ARB. Biar bisa masuknya murah ya. Kayaknya buat teman-teman kalau Yuda masuk mana gitu lo jangan masuk juga karena nanti masih ARB ya gitu. Ini ada nih yang komen nih.
Januari, bang, gua ngangkut di Sebat gimana? Ya lu gimana, ngapain beli? Orang gua mah bikin konten lucu-lucuan doang. Gua aja ikut ke filmnya Belvin, bro. Diikutin. Gua nyangkutnya di filmnya Belvin. Oh gitu. So jadi yuk kita ngobrol bentar aja. Boleh, Gue boleh. pengen dengerin lo ngomongin saham. Kita ada beberapa segmen. Tadi gue udah opening, gue udah ngobrolin tentang apa yang terjadi in the market hari ini dan seminggu ini yang rame. Terus terakhir nanti gue akan ada fire question ya, fire question sekitar 5-7 lo langsung jawab tanpa mesti mikir. Boleh. Ya. Lo kapan mulai main saham sih? Kan kita ketemu 2 minggu lalu ya, kalau salah ya gitu ya. Iya. Online ya. Lo pertama kali mulai main saham kapan tuh? Pertama kali mulai investasi saham, bukan main atau investasi nih sebutnya nih. Kalau lo mah main. Sorry mas, gua bukan main, gua judi saham mas. Lo judi saham. Judi saham. Karena spekulatif tanpa ada pembelajaran apa-apa. Tanpa mikir. Judi aja kita. Judi aja kita. Kapan lo mulai judi saham kapan tuh? Mulai judi saham ya. Pertama kali sih, bikin akun reksadana saham tuh di bulan April 2020. Oke. Karena kan pas reksadana lagi, ya pas kemarin itu kan banyak tuh YouTuber yang ngomongin soal finansial, banyak yang ngomongin investasi dan kata teman-teman juga waktu pandemi awal-awal itu semua harga saham kan diskon 50%. Jadi kalau nantinya pandemi kelar itu bakal cepet balik. Perkiraannya kan baliknya 2 tahun atau 3 tahun ya pandemi kelarnya. Sahamnya baliknya. Nah, pas gara-gara itu tertarik lah saham lagi minus nih, lagi diskon. Mulailah mulailah main saham gitu. Cuma awalnya investasi, Mas. Oh, awalnya investasi. Investasi awalnya tuh beli apa yang udah pakai, misal kayak UNVR, Telkom gitu-gitu. Cuma karena awalnya investasi kayak gitu, saham-saham blue chip itu naiknya begini nih, Mas, kayak siput. Bener kan? Pendek-pendek banget. Akhirnya waktu itu lihat-lihat Instagram. Lihat Instagram ada konten kreator yang kalau habis beli naiknya cepet banget. Akhirnya mulai tergoda lah, dari mulainya investasi pindahlah ke trading. Kirain peruntungannya bakal sama kayak orang. Karena kan yang di TikTok juga banyak banget yang beli hari ini seminggu lagi jual langsung untung. Ternyata ada caranya, ada teknikalnya, ada fundamental yang dianalisis. Gitu. Mulai saat itulah. Jadi waktu pas terus sorry, lanjut. Iya, pas awal-awal itu belinya ya saham-saham blue chip, Mas, karena kan pengetahuannya masih awam banget. Mana tahu ada saham yang namanya kayak SBAT atau NV kayak gitu kan nggak tahu ya. Yang tahu kan yang saham-saham yang gampang dilihat aja kayak Telkom, BRI, BCA, ya WSKT gitu-gitu. Mulai dari itulah. Mulai cobalah tuh masuk ke saham-saham yang berpetualang ke saham Fire, NV, Friend. Itu bulan kapan tuh masuk ke situ? September kayaknya. Awal beli NV kayaknya September kayaknya. Terus kan pada banyak yang cuan tuh di Desember, Januari ya. Ya. Ikutan sih, sempat ada ikutan yang dapat cuan waktu masih investasi di TKIM. Itu satu-satunya pembeli. Sayangnya TKIM nih dibeli, dijual di 10.000. Habis itu tuh masuk tuh ke IRA, kemana-mana tuh udah nggak jelas tuh. Mulai judi tuh saat itu tuh, Mas. Pas udah mulai kegoda sama yang beli cepat, jual cepat dan dapat untung gitu. Apa namanya yang saham-saham lo yang awal-awal blue chip masih ada? Apa udah lo buang semua terus pindah ke gorengan? Buang, udah dibuang.
Blue chip terakhir itu yang dibeli dan untung tuh TKIM. TKIM. Jual di Seban. Abis itu naik 16.000 sekarang dia. Ya Allah. Lo beli di berapa waktu itu jual di Ceban? 8.000? Enggak dong, beli masih murah banget waktu itu di 6.000. Awal-awal masih waktu bener habis banget. ini ya? Waktu habis jeblok ya? Waktu habis jeblok ya? Iya. Awal masih bener banget tuh belinya. TKIM, Telkom. Belum nemu ke Fire, belum nemu ke Ira tuh belum. Belum kenalan ya? Belum kenalan. Pas udah berkenalan, masuklah tuh dunia hitam tuh, dunia hitam, pasar modal tuh. Terus itu lo nambah modal lagi apa pakai modal lo yang di awal aja waktu pas masuk yang kedua? Modal sih sempet nambah juga dan emang kan yang pas penjualan TKIM kan nambah modal tuh, untung sekitar berapa tuh dari 6.000 ke 10.000. Iya. Ada tambahan modal dari itu juga. Lumayan. Untung 80% ya? 80%. 50%-an kayaknya, 50-60% gitu. Oh, 50%. Iya, cuma sayangnya uang yang untung dari TKIM dibeliinnya saham-saham kagak bener nih. Yang itu akhirnya nyangkut-nyangkut gitu, Mas. Iya. Yang lo kirim ke gua kemarin ini kan daftarnya itu kan? Betul. Gua tuh udah ngirim ke Mas Edi Akbar semua saham yang nyangkut tuh, ada. Dan sering banget dibilang, lu saham-saham nyangkut ini cuma modal konten, buat konten doang. Kagak, boy. Gue beneran kagak tahu. Ini Gimana, kenapa? Terus? Jadi kalau ada yang nanya saham-saham yang kayak Fire, Envy, sama Ira dibeli di harga pucuk tuh beneran bukan buat konten, Mas. Beneran beli tanpa ada pertimbangan apa-apa, nggak baca fundamental, nggak baca teknikal. Ya udah asal beli aja, asal ngikut aja. Lo apa yang bikin lo masuk ke dunia hitam ini? Lo ikut grup ya? Ikut salah satu grup tadi yang disebutin tadi? Atau ikut grup yang lain? Kan gue pakai sekuritasnya ini. Ada satu sekuritas yang awal-awal dipakai pas lagi investasi saham. Di sekuritas itu kan, di home-nya ada forum. Dan di forum itu ngomongin tuh si saham Envy tuh. Waktu itu harganya cepet. Turun ke 90. Dibilang, ayo serok, udah mau turun nih mumpung diskon. Gue ikutan serok. Turun lagi ke 80, serok lagi. Turun 70, serok lagi. Sampai gocap gue serok, kagak naik-naik sekarang nih. Seriusan lo? Sampai gocap nih serok? Serok, masih average down terus sekarang. Average-nya di 73. Average 73? Iya. Mantul nggak? Belum sempat mantul? Di suspend, Mas. Oh, suspend sekarang? Gocap? Suspend dari November kayaknya. Tidur dia, gocap? Gocap. Udah gitu baru tahu tuh, baru kan habis bikin video baru banyak yang ngasih tahu. Itu Envy saham 91% yang punya retail. Jadi katanya saham yang kalau banyakkan retail yang punya, saham kagak jelas. Kagak dijagain sama emitennya. Iya, betul. Ya Allah, benar. ada yang ngomong nih, Mas. Envy, hati-hati di listing. Kalau di listing berarti modal kita hilang ya, Mas? Kalau di listing, ya lo mesti, kalau mau dijual ya lo mesti balikin ke company kalau dia mau beli. Kalau misalkan gue bilang sama lo kemarin, kalau saham-saham yang udah nyangkut, udah udah tidur, berarti lo pasar nego. Nah kalau pasar nego berarti harganya ya bisa di bawah itu, tergantung yang mau beli. Gitu. Kalau ada yang mau beli harga 25 ya 25, yang mau beli 30 gitu. Buset. Kecuali lo mau kenang-kenangan kalau di situ. Kenangan pahit. Mas, kalau ke pasar nego emang modal berapapun bisa masuk pasar nego? Enggak, pasar nego tuh sebenarnya intinya adalah buat saham-saham gocap. Kita nyebutnya saham gocap ya, saham tidur ya. Buat saham-saham gocap yang emang lo nggak bisa, dia nggak akan pernah gerak lagi dan lo mau keluar gitu ya. Istilahnya keluar tuh sebenarnya kan kayak gue bilang waktu itu sama lo. Pada saat kita siaran di Detik ya.
Itu kan buat ngebersihin supaya paling nggak lo punya tampilan apa namanya desktop cakep lah, nggak ada yang merah atau itu kan mengingatkan masa lalu kayak lo habis putus kan lo ngeliat foto pacar lo gitu kan, ya kan, ya kan, masa-masa memori buruk. Nah itu kalau lo mau hapus ya itu lo apa nih, tapi gue juga gue punya saham kayak gitu, tapi dan ini perusahaan gede loh, gitu, perusahaan gede yang sahamnya tidur gocap udah. Cuma kalau dia sih kayaknya nggak bakal di listing karena anak usahanya banyak. Gue juga punya dan beberapa teman-teman gue yang pemain juga punya. Kita selalu ngalamin yang kayak gitu. Pasti ada ngalamin. Terus kalau itu saham gocap itu nggak mungkin mantul-mantul aja emang Mas? Ya kecuali dinaikin sama ininya, sama apa namanya, sama ownernya. Cuma kan kalau dibilang 91% itu Retail? adalah siapa namanya retail, ya tergantung ada yang mau ngebid over nggak keluar dari situ. Gitu. Bid over tuh Jadi lo nawar jual. iya beli jual. Kalau nggak ada kan nggak bisa. Gitu. Lah, orang ini sampai kan? sekarang Makanya lo masih mesti di jual suspend. itu. Masih di Nah, suspend. iya makanya masih suspend kan. Nih, ada Jadi lagi nih. jadi total kalau ngomong persentase lo berapa floating loss-nya? Berapa persen? Sorry, persen. Kalau di sekuritas yang Yuda pakai sih nggak ketahuan floating loss-nya berapa persen sih Mas. Cuma ada gitu? Iya nggak tahu ya. NV tuh 34%. Terus IRA sama Fire tuh masih di 40%-an minusnya. Iya, 3942 ya. Iya. Iya. Yang lain kan bagus nih kalau gue lihat portfolio lo nih, yang kemarin yang gue cerita sama lo tuh, yang bawah-bawah kan keep aja. Itu kan cuma tinggal nunggu waktu buat mantul aja kan. Betul. Nomor 4, nomor 6, nomor 7 kan keep tuh, tinggal nunggu mantul. Kan sebenarnya yang rese itu kan 3 itu kan, NV, Fire sama IRA. Tapi kan secara fundamental gue udah ngomongin sama lo, 2 itu IRA sama Fire kan masih oke. Cuma NV doang kan yang mesti lo bersihin kan sebenarnya. Iya, cuma sama itu harganya masih ketinggian. 3.660. Iya, emang. Karena lo belinya di pucuk kan. Pas banget, bener-bener pucuk. Coba lihat. Berapa sih lo beli di 140 ya? Di apa? NV. Enggak. 1.200. 1.220. Serius lo? Serius dong. Gua beli tanggal 18 Desember, Mas. Tanggal 220. Padahal dia baru turun tuh ya? Iya. November kan dia baru turun kan dari 3.000 kan? 18 Desember belinya. Iya, November tuh dia baru turun dari 3.000 tuh. Ini gue lagi buka di chartnya nih. Oh iya, sempat 3.000. November tanggal 13 November tanggal 12 itu dia sempat 3.000-an. Sempat 3.000. Jadi lo beli tuh pas harganya udah tinggal setengah. Dan memang trennya pas lagi turun. Iya, kirain tuh kalau tuh habis turun bisa naik lagi, malah habis turun di suspend. Iya. Jangan lawan tren makanya. Ini nih, gue tuh sering juga nih Mas ditanyain. Itu lu saham-saham yang nyangkut tuh cuma beli 1 lot. Pada kagak percaya nih. Gua buka ada satu nih. IRA itu minusnya 34% tuh sekitar 5 jutaan lebih. Jadi naruh di IRA kemarin belasan lah naruhnya. Tuh, buat yang penasaran. Sayang banget sih. Buat yang penasaran, gue udah tahu tuh portfolionya si Yuda. Ya lumayan lah dia investasinya. Kagak cuma 1 lot kan Mas, bener kan Mas? Iya. Ya kalau di jumlah-jumlah dapat kebeli mobil kan, loss. Jangan nangis dong. Kalau di jumlah-jumlah nih loss-nya bisa kebeli mobil loh, lumayan kan? Mobil antik. Iya. Ini kita baca komen lagi nih Mas. Terus apa? Kenapa Mas? Terus jadi gimana lo kapok nggak sekarang main saham? Yang bikin sedih sih kapok sih enggak ya Mas, cuma bikin sedih karena banyak uang yang nyangkut dan sekarang kan banyak
saham-saham blue chip yang lagi diskon. Jadi Ya. nggak punya duit buat nyerok lagi, Mas. Katanya lo kemarin blue chip katanya lambat kayak siput. Sekarang mau balik ke blue chip lagi. Seenggaknya walaupun siput tetap gerak, Mas. Nah, Kalau saham gorengan itu tuh dia. kalau nggak gerak kayak batu, udah diem aja tuh, Mas. Nunggu ada yang gerakin. Itu dia pelajarannya, ya Iya. kan? Oke. Susah Ya, ada banget sih, punya duit dingin gitu sekarang. Banyak kan duitnya Gitu anget ya? gitu. Iya. Ini dari Bata nih, Jel, lo mau lanjut trading saham atau pengen jual bawang goreng aja, Yud? Atau Bawang goreng recommended dong pastinya. Bawang goreng tetap ya recommended. bawang goreng ya? Saya jualan ini Mas, bawang goreng namanya goreng recommended. Itu tahun 2022 dia IPO, Mas. Dua-dua IPO. Ntar gue bantuin IPO. Ya, abis itu kita goreng rame-rame gorengannya. Yoi. Saham bawang goreng ya beneran digoreng dong. Iya dong, ya kan? Gitu. Jadi Mas, lagi ini nih, waktu pas lo beli saham itu lo bener-bener nggak tahu tuh kayak misalnya ngelihat chart, baca chart, cuma denger doang, serok ngikut gitu aja. Iya. Sampai sekarang ditanya perusahaan perusahaan apa juga nggak tahu, Mas. Oh ya? Sempat nyari ternyata NV Teknologi namanya, nggak tahu tuh NV Teknologi apaan. Gerak di bidang apa juga nggak tahu. Oke. Fire juga tahu deh, di bidang avatar kali dia ya, avatar fire deh, avatar api. Wah, lo kalau belajar technical dulu mah bisa cuan gede nih. Si fire ya? Bisa. Enggak, maksud gue yang saham-saham yang lo pegang tadi. Oh. Mas, Fire ini ini ada apa yang sih? Alpha Energy Investama ya? Ya, Iya. Alpha Energy Investama kan? Nah. Iya tuh. Mas, ini Sahamnya ada yang lompat ke 1.400. Ya, nanya apa? ada yang nanya nih, Mas. Dia nyangkut di bull. Ya. Bull itu gimana, Mas? Kedepannya, Mas? Bull Bull. mana ribet? BULL. LL. LL. Bull. Buana lintas lautan. Kayaknya ya. Tingginya 1.500. Gue belum buka ininya, gue mesti buka mesti buka fundamentalnya. Tapi kalau teknikalnya lagi downtrend sih. Ini mah nyangkutnya di berapa? Belinya di berapa waktu itu? Ini 500 ya paling tinggi ya. 488 paling tinggi. 488 paling tinggi. Ini masih belum kelihatan mantul nih. Karena posisi paling rendahnya dia di sebentar, di 272. Sekarang posisinya 304 kan? Enggak deh, masih bisa lebih rendah lagi, bentar. Paling bawahnya di 110. Tuh, buat yang magang bull, cut loss aja karena bakal lebih rendah sampai 110. 110 itu posisi paling bawah. Sedekahin duit lu ke bandar, udah sedekah aja lu. Ini ada lagi nih. Belinya di berapa? Apa? WSBP nyangkut, gimana? Lu tanyanya ke Belvin dong, jangan ke Mas Aidil dong. Kan lu beli bukan lewat Mas Aidil kan? Tapi WSBP sih oke secara fundamental kan. Nyangkut di berapa? Ini sekarang berapa nih? Sekarang 272. Lo paling beli di 320 kan? Posisi paling tinggi sempat 340, 344. Iya. Buat teman-teman kalau 120. Buat bawahnya 120 nih. Nih, buat teman-teman kalau lu bilang nyangkut, lu kasih tahu lu belinya di berapa. Jadi jelas nyangkutnya seberapa dalam. Kalau nyangkut-nyangkut cuma 2% mah malu lu sama gua. Gua 34%, 40%. Masih santai ya. 30% masih santai, masih bisa bikin konten, gila loh. Kalau nggak dikontenin, sedih doang dapatnya, Mas. Tapi WSBP oke lah, tahanannya itu sih. Tungguin sampai ini aja, tungguin sampai apa namanya? SWF. Sampai balik lagi. Ya gini loh, kalau WSBP kan,
Bukan. WSBP. Gini loh, kalau lo trading kemudian nyangkut, ya. Kalau memang sahamnya kayak tadi yang gue ceritain, saham lo kan ada 3 yang lumayan kan, ya udah lo jadiin itu sebagai swing trader aja gitu loh, atau paling nggak ya koleksi lagi di bawah, apa namanya nanti lo tahan sampai dia naik. Kalau lo beli lagi di bawah, lo jadiin investment. Jadi yang saham yang nyangkut 3 biji ini yang punya lo nih Yud, yang 3 biji itu kan sebenarnya masuknya kategori blue chip kan sebenarnya. Paling Ya, paling nggak tuh Fire. kapital besar kan. Fire. Big cap. Enggak, bukan Fire, bukan. Yang 3 biji. Oh. Yang kemarin. 4, Iya. yang 4. Ada 4 kan. Nah, yang Udah itu dijual udah satu lo average down aja. Dijual satu. Kagak ada duit buat average down-nya, Mas. Oh ya udah, ya tungguin dulu kalau gitu. Tahan dulu. Mas, mau nanya nih. Gitu. Kan banyak nih yang silakan. nyangkut di IRA kayak Yuda. Yuda kan beli di IRA tuh di 3.600. Sekarang kan harganya di 2.000-an. Kalau ada uang lebih, misal bisa beli double dibanding modal sebelumnya, lebih bagus average down di IRA atau beli saham blue chip? Sebentar, misal buka dulu. Misal IRA sempat masuk di 10 juta. Lo beli berapa? 36? 3660. Terus gila pas pucuk-pucuknya ya lo beli ya? Iya, terus misal ada duit 20 juta nih Mas. Mending di average down ke IRA atau beli di tempat lain? Balik lagi, lo pengen buat panjang apa buat trading? Tapi Ini sih kan Mas. kemarin kan gue udah bahas sama lo. Secara fundamental nih masih oke kan sebenarnya. Cuma mesti dijagain aja kan. Sebentar. 36. Kalau lo punya duit, kalau sekarang, ketika blue chipnya lagi murah, ya lo beli blue chip. Oke. Karena kan kalau itu misal beli 10 juta di 3.600, terus beli 20 juta di 2.000 kan rata-ratanya jadi di 2.600-an ya Mas? Kemungkinannya. Iya, akan turun. Iya, akan turun, rata-rata lo akan turun. Jadi loss lo cuma setengahnya. Iya, jadi 20%-an. Itu mungkin IRA mungkin nyampe ke 20% ke atas nggak Mas? Kalau menurut Mas Aidil? Ini kan trennya lagi naik nih. Coba gue keluarin dulu ininya ya. Gue keluarin moving average-nya ya. Indikator. Mas sambil mulai mau naik lagi sih. Jadi kalau ada bening average down dulu ya biar nggak cut loss gitu Mas maksudnya Mas. Iya, grafiknya lagi mau mulai naik lagi tuh. Tapi ini gue baru pakai ini ya EMA ya. Oh, belum tahu keseluruhannya ya. Iya, karena kan kalau lo mau baca, lo kan mesti pakai beberapa indikator. Ya kan, gue baru pakai satu indikator dan ini kelihatannya dia lagi mulai mantul gitu. Tapi indikator lain gue mesti pakai lagi, mesti lihat lagi. Cuma kan gue bilang kemarin sama lo, khusus saham satu itu apa namanya masih tetap watching list kan. Watching list artinya lo masih punya potensi buat mantul gitu loh. Meskipun kita nggak tahu kapan mantulnya kan. Tapi ini kelihatannya kan udah mulai balik lagi nih. Kemarin kan 2 hari hijau, terus merah lagi hari ini kan. Oh, berarti merahnya 1 hari lagi tuh Mas, kok gitu Mas. Hijau 2 kali, merah gitu 2 kali Mas. Mas, nih Yuda bacain komentar lagi ya. Ada yang nanya nih. Punya bris di harga 3.700. Mungkin bakal rebound atau enggak? 3.700. Sekarang bris di 2.900 kalau nggak salah. BBRIS kan? BRIS. Bentar. Beli di berapa? 3.700. 3.700. Sekarang 2870 kan? Betul. Ini gue pakai EMA ya. Gue pakai EMA, grafiknya sih mulai balik, tapi dia belum crossing. Sama kayak tadi, sama kayak si Ira. Oh, jadi masih uptrend tapi belum tahu bakal bisa tembus ke sana lagi atau enggak? Iya. Gitu. Itu dia jawabannya. Kemarin itu, 2 minggu terakhir kemarin itu kan memang lagi downtrend kan. Semua saham kalau lo buka grafiknya, nih lo gue bukain nih. Nih lo lihat ya. Nih, tonton ya tuh.
Oh, ya Ya, kan? Semua lagi saham, turun. semua saham kalau lagi turun, semua saham kalau lo liatin grafiknya itu rata-rata semua turun, lagi downtrend. Itu kan sekarang lagi mulai mantul lagi. Cuma kan balik lagi, ini Mm-mm. gue baru pakai satu indikator gitu ya. Jadi gue biasanya kalau mau ngecek itu mesti minimal mesti 2 atau 3 indikator, kemudian baru gue simpulin lagi. Tapi kalau secara fundamental kan beris kan nggak masalah dong, Oke. gitu. Ya Jadi kan? buat yang tadi nanya soal BRIS tuh, lu sabar aja kalau punya duit berarti average down aja ya, Mas. Karena secara fundamental Bisa, bagus. Mas ya. ini Yuda Gitu. baca komentar lagi ya. Eh, Ya, nih, kenapa harga saham batubara turun sedangkan harga batubara acuan dunia naik? Kenapa beda? banyak bisa banyak penyebabnya. Kan balik lagi gini loh, saham batu bara itu kan lo lihat dulu dia jualan perusahaannya jual batu baranya ke siapa, kan Mm-mm. gitu. Kalau dia jual batu baranya ke PLN kebanyakan harusnya kan nggak masalah, ya Mm-mm. kan? Tapi lihat juga income-nya PLN turun nggak, tapi harusnya nggak turun karena kan PLN itu kan istilahnya kalau perusahaan dia IPO dia masuk ke defensive stock, tapi kan PLN nggak IPO ya. Tapi kalau Mm-mm. dia misalnya jualannya keluar, bisa jadi memang permintaan batu baranya turun gara-gara COVID, ya kan? Nah, jadi lo mesti Oke. cek dulu kenapa dia turun, atau memang secara penjualan dia lagi turun, gitu loh. Jadi kita Oh, bisa banyak kemungkinan. oke, itu jawabannya berarti ya nih. Yuda nanya lagi ya, Mas. Mm-mm. BRIS mau right issue. Gimana tuh? Right issue tuh apa, Mas, sebelumnya, Mas? Right issue kan lo ditawarin, right issue tuh dia mau issue saham baru, kemudian lo sebagai pemegang saham lama, itu lo akan ditawarin lo mau beli nggak. Kalau lo nggak beli, maka lo Hmm. akan terdilusi. Jadi jumlah persentase saham lo akan turun. Oh, misal Gitu. punya 10. Jadi 5 Mm-mm. gitu. Nggak, yang turun persentasenya. Lo tetap akan punya 10, tetap. Jadi misalnya Hmm. sekarang lo punya 10 nih, ya kan? Ah, Hitungannya lo punya 0,0001% gitu ya. ah. Nah, kalau misalnya dia right issue, ntar turun tuh jadi 0,00005% gitu misalnya. Oke. Satunya turun. Jadi secara persentase akan turun gitu. Secara harga, misal kita punya di 3.000, kayak tadi 3.700, tetap 3.700. Mm-mm. Kenapa? Semuanya nggak. Secara harga? Iya, kan beris tadi Mas bilang di 2.870. 2870. Nah, itu Ya. kalau ada right issue, itunya tetap sama aja. Jadi gini loh, lo mesti lihat dulu dia tujuannya right issue itu buat ngapain, Hmm. ya kan? Pasti kan memperkuat permodalan dong, Hmm. ya kan? Kalau enggak, Oh, kan right issue itu kan lo jual saham baru buat nambah duit kan? oh, jadi nambahin jumlah saham yang beredar. Betul, ya kan? Tujuannya apa? Nah, kalau gue punya duit, kalau tujuannya bagus, misalnya gue punya duit nih, dengan gue Hmm. punya duit, duitnya mau gue pakai, kalau anggaplah bukan BRIS ya, kita pakai perusahaan lain dah. Ini Hmm. punya duit, gue pakai misalnya buat produksi barang, habis itu gue ekspor misalnya. Kan jadi bagus dong, sales jadi naik dong, ya Hmm. kan? Gitu. Atau kalau dalam hal ini misalnya BRIS, gue punya duit, duitnya mau gue lempar buat kredit misalnya, gitu, ya kan? Jadi sebenarnya ini mungkin penguatan modal dia untuk apa namanya kan habis merger nih, ya kan? Iya, 3 kan? 3. Nah, jadi kayaknya mungkin 3 bank, ya kan? So, jadi kayaknya mungkin buat apa namanya buat penguatan modal mereka kayaknya bisa jadi itu buat nyalurin kredit lagi dan sebagainya gitu. Oh, jadi right issue tuh intinya nerbitin saham baru, nambahin saham yang udah beredar ya, Mas. Betul. Tapi lo baca dulu beritanya. Gue kan belum baca. Bisa jadi kan right issue itu diperuntukkan untuk misalnya supaya si apa yang 3 merger tadi BSM sama BNI bisa beli sahamnya dia misalnya. Ya kan mereka crossing saham tuh. Ya kan hasil dari 3 merger tadi gitu. Jadi gue belum baca sih. Jadi mesti dilihat lagi. Gitu. Ya. Oke. Mas, ini pertanyaan dari gue pribadi, Mas. Kan katanya kalau beli saham tuh harus lihat fundamental. Kan kalau lihat fundamental, angka semua sebenarnya yang paling harus dilihat itu apanya sih, Mas? PER-nya, PBV, atau apaan sih? Banyak. Nih gue kasih yang basic dulu ya. Iya, biar semuanya juga belajar. Ya, kalau lihat fundamental pertama kali yang mesti lo lihat itu adalah book value dulu.
Book PBV. value itu adalah book value, BV. BV, oh PBV ya. Book value itu adalah nilai dari aset dari perusahaan lo sesungguhnya. Artinya gini, kalau perusahaan lo tiba-tiba tutup, terus tuh aset dijual semua, lo dapatnya berapa? Itu Oke. real nilai dari perusahaan lo. Jadi kalau misalnya perusahaan lo ditutup nih, lo dapatnya per lembar saham cuma 1.000 perak, gitu kan? Sementara harga tuh saham 3.000 misalnya, ya kan? Nah, 3.000 tuh artinya apa? Artinya lo beli 2 kali atau 3 kali lebih mahal daripada nilai bukunya dong. Oke, benar. Berarti Ya kan? kalau kita Nah, mau itu. beli saham yang fundamentalnya bagus, yang BV-nya 1 gitu tulisannya. Book value-nya 1. Book value-nya gitu. Oh, cari yang Ya book kan? value-nya 1 berarti ya. Oke. 1:1 itu bagus berarti. Ya, kalau dia 1:0,5 lebih bagus lagi, berarti under value. Perusahaannya harganya 1.000, lo belinya 500 perak. Bagus dong. Oke, oh ya jadi untung 50% lah hitungannya, untung 100% ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Terus? Ya. Nah, jadi balik lagi kalau lo mau kan gini, ini gua kasih gambaran general dulu ya. Jadi kalau lo main fundamental, berarti lo mainnya jangka panjang, itu 1, ya kan? Terus kedua, lo masuknya ke perusahaan-perusahaan gede biasanya, gitu, ya. Nah, kalau misalnya lo mainnya gorengan, ya berarti lo mainnya second liner atau nggak third liner, gitu. Karena memang yang lo cari adalah pergerakan, gitu. Tapi kalau lo kemudian main saham-saham bagus, kapital gede, atau main fundamental, tapi kemudian lo pakai technical, boleh nggak? Boleh. Boleh aja, gitu. Itu kan technical itu kan untuk nentuin di harga berapa sebenarnya lo bagusnya masuk, gitu. Oh, Ya jadi kan? sebenarnya kalau mau investasi jangka panjang, lihatnya fundamental, kalau mau pendek, lihatnya teknikal. Betul, tapi technical sama fundamental lo bisa pakai juga buat investasi untuk tahu berapa harga saham lo beli. Misalnya harganya 1.000 nih. Ini harga 1.000 kemahalan apa kemurahan? Gitu loh. Oke, kayak jangan biar jangan kayak gua gitu ya, Mas. Masuk di 3.660. Ya, lo beli pasti pucuk. Oke, benar. Sebenarnya kayak lo misalnya lo kan technical nih ya. Lo beli di pucuk, sebenarnya gampang. Lo pakai tools yang ada ya. Lo pakai EMA, lo pakai moving average gitu ya. Lo pakai RSI gitu ya. Lo pakai Fibonacci. Itu udah kelihatan saham lo tuh lagi tinggi. Kalau lagi tinggi ya jangan dibeli. Gitu. Gue ini Mas, karena ngerinya habis dia naik lagi gitu kan sering banget kan. Kan teori kan gini, makanya mesti belajar. Yang pertama kali lo mesti pelajarin namanya Fibonacci retracement. Itu yang pertama kali. Jadi ketika nanti sahamnya belok, lo nunggu begitu sahamnya naik, ketika lo beli, kemudian begitu dia belok, lo mesti tahu dulu beloknya berapa lama. Gitu loh. Berapa jauh dia bakal jatuh. Nah, itu adalah patokan awal ketika dia turun. Itu semua ada grafiknya, lo bisa gambar, lo bisa tarik garisnya. Gitu. Lo bisa tarik garisnya, lo bisa gambar gitu ya. Lo bisa lo bisa cek tuh. Jadi nanti dia bakal turun sampai seberapa gitu. Ntar coba ya gue lihat ya. Retracement. Gue tarik si Fibo-nya. Siapa namanya? Breeze ya. Nih kita nih langsung contoh kasus. Nih, ya kan? Kelihatan nggak nih kalau gue pindahin ke sini? Mohon maaf, bentar Mas. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Oh iya, nih kelihatan nih yang ada merah-merah itu. Cuma nggak tahu tuh gue apaan tuh. Mas. Ada kan merah-merahnya kan? Nah, ini dia tembus nih 1, 2, 3. Ini sampai 50% nih dia udah turun nih. Makanya dia akan mantul. Kelihatan nggak tuh? Nggak terlalu kelihatan sih Mas. Nih. Oh ya dan kelihatan ya. Nah, ya. Jadi dia akan mantul di 50%. Sebenarnya safety net ada 3 nih. 236, 382 sama 50. Jadi saat kemarin si Breeze itu di tanggal berapa nih? Sebentar gue cek dulu. Tanggal 29 Januari ya, sama 30 itu sebenarnya dia posisinya udah mendekati di 50% minus. Nah, kalau secara teori Fibonacci retracement, dia harusnya kalau dia sudah mantul, kemungkinan besar dia bisa balik lagi posisinya gitu. Dia mantul di
05 ya, jadi 05. Tapi balik lagi kita mesti testing lagi karena ini kan baru satu nih. Dua sih gue pakai pakai apa namanya pakai tools sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget tools yang lo bisa pakai ya untuk lo bisa mengkonfirm ini harga bakal turun sampai seberapa dalam dan bakal mantul sampai seberapa. Gitu. Oh, sebenarnya tapi kalau lo harus dari indikator tuh udah kelihatan ya? Udah kelihatan, tapi tetap lo harus menyisakan 10% sampai 20% kalau lo salah baca gitu. Nah, kalau 10 sampai 20% itu bisa lo salah baca, bisa lo apa namanya tadi bandar gitu ya, atau bisa macam-macam, atau ya emang tadi semesta nggak mendukung lo aja, menyegal lo aja, Tuhan bilang dah lo gitu kan. Nah, itu bisa 10% lo salah baca deh 20%, tapi dengan lo menggunakan beberapa tools, 2, 3, 4 tools, lo bisa baca sebenarnya nih kalau dia sampai turunnya sampai seberapa dalam sih, sehingga lo bisa tahu, oke, kalau turunnya sampai segini, kalau dia mantul, lo beli di bawah, kalau dia turun ke bawah, lo mesti cut loss di harga berapa, gitu loh. Mas, ini ada Itu pertanyaan gunanya lanjutan teknikal. nih. Ini ada pertanyaan lanjutannya. Kalau saham udah tembus Fibo 50%, akan naik ke 61,8% atau turun dulu? Akan turun, bukan akan naik dong, akan turun ke 618 dong. 618 kan di bawah posisinya. Nah, kalau sekarang posisinya nih, kita pakai contoh yang sekarang nih yang lagi dibahas. Itu kan dia udah mantul tuh di 50%. Kalau dia tembus di 50%, maka kemudian support berikutnya di 61 kalau pakai Fibo. Gitu. Jadi dia akan turun lagi ke 61. Nah, 61 itu dia biasanya harus mantul. Kalau dia nggak mantul itu berarti sudah justru dia bakal turun. Oke. Gua gitu. sebenarnya jadi sebenarnya lo dengan pakai Fibo aja lo bisa tahu lo kapan lo bisa cut loss dengan nominal berapa, dengan persentase berapa tuh lo bisa ngukur sebenarnya. Gitu. Oke. Si Fibonacci itu baru satu ya. tadi Pak, jadi Mas tadi ada yang nanya tuh. Apa bentar, tuh? Tadi kan kita katanya cari yang book value-nya 1:1. Tadi ada yang nanya. Contoh saham yang book value-nya 1:1 ada gak, Mas? Waduh, gua belum buka-buka lagi. Kayaknya sih udah nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Udah kemahalan tapi semua ya? kalau lihat iya udah kemahalan semua. Kan lihat trennya dulu. Oke. Ya, kan? Gitu. Nih. Banyak yang komen. Jadi kalau saran gue nih, Yot nih, saran gue, lo atau teman-teman lah ya, teman-teman, lo paling enggak lo belajar dua dulu deh. Lo belajar Fibo sama lo belajar MA, Moving Average. Ya. Karena Fibo sama Moving Average itu satu, lo bisa dipakai buat mengetahui support sama resistance lo, terus bakal berapa jauh dia bakal tembus ke bawah atau tembus ke atas. Itu dulu, itu Fibo, ya. Sementara moving average bisa dipakai buat lo ngelihat gerakan grafiknya. Cuma memang itu kan udah kejadian dulu baru gerak, tapi lo bisa baca trennya dari situ. Gitu, kira-kira dia bakal mantul apa enggak. Tadi kan gue bilang kan yang saham tadi kita ngomongin Breeze, wah ini baru mantul nih, gitu. Karena kenapa? Karena EMA-nya mantul, MA-nya mantul, kemudian Fibo-nya juga dia mentok di 50 udah mantul, gitu. Ya. Tuh gitu tuh, pokoknya MA, gua kira tuh satu hal yang sama, Mas. Beda ternyata ya. Beda. MA itu lebih detail daripada MA. Gitu. Ini Mas, ada yang nanya Fibo-nya si IHSG ya. Bentar, Mas. Ada yang nanya lagi tadi. Ya. Buku yang bagus buat belajar teknikal sama fundamental ada gak? Sebenarnya saran gue nggak usah pakai buku, lo cari aja di internet banyak. Cari aja di internet banyak banget. Tuh, belajarnya lewat internet aja katanya. Sama aja, Mas. Lo masuk ke YouTube. Lo masuk ke YouTube, lo bacain tuh teknikal banyak banget. Tadi nanya IHSG ya. IHSG kalau gue lihat udah kena ke 38 nih, udah mantul. Udah mantul ke 38, kemarin di 38-nya di
Kok bukan ini, salah gue salah buka ISG. Salah buka indeks komposit IDX. EMA itu singkatan apa? EMA itu singkatan moving average. Exponential moving average. Oh, eksponensial. Gitulah, Bos. Lu kalau nggak ngerti, gue juga di sini yang dengerin kagak ngerti, santai aja, Boy. Kita nggak ngerti bareng, Boy. Gitu. Oke nih, gue tarikin si Fibo-nya si ini ya, si IHSG ya. Terus. Pas tuh mantulnya di 38. Tuh, kan sesuai grafiknya. Nggak bohong dia. Mantul 38 di 5842. Kemarin dia mantul di 5850 kan? Iya benar. Sisi cuma 8 poin. Gitu. Oh, jadi dari Fibo itu kita tahu tuh si support resisten lo. Paling mungkin turun dia ada di 5845. Kalau dia tembus ke bawah, Mas? Bisa, nanti berikutnya di 5649. Oh, berarti kalau dia udah turun lagi gitu ya? Baru mungkin mantul kalau dia udah nyentuh bawah lagi ya? Ya, betul. Tadi ada nanya, Bang, IHSG mungkin nggak bikin lower low? Dalam pengalaman gua, nggak ya. IHSG nggak bikin lower low, kecuali, ya, buktinya kemarin aja sih, bulan Maret tahun lalu aja kan dia nggak bikin lower low kan? Gitu. Kecuali Krismon nih, Mas. Krismon pun gini, sekarang lo posisi kan 6.000 ya. Iya. 6.000. Lo mau pakai statistik berapa tahun? 20 tahun misalnya, 30 tahun. 6.000 kalau misalnya lo diskon 50% aja atau lo diskon 60% kayak tahun 9798, lo cuma ketemu di 2.500 sampai 3.000 gitu. Itu masih bukan terendahnya itu. Lo mau lihat berapa tahun mundurnya? Iya. Kan ngomong terendah tuh mau lihat berapa tahun, ya kan? Gitu. Ya. Mas, ini ada yang nanya nih, Mas. Jadi, apa tuh? Antam udah ketinggian atau enggak buat masuk? Gua bacain aja dah yang komen-komen. Sekarang Antam 2.930. Lo nyangkut di berapa, Yud, waktu itu? 3.000. 3.000. Oh, 3.000 ya? Udah mau balik dong. Udah sempet average down kalau Antam sih. Kalau Antam udah dikit lagi lah. Dikit lagi ya? Udah aman lah ya? Udah dikit lagi. Udah aman, semoga. Antam, all time high-nya berapa sih? Sebentar, gue lihat all time high-nya dulu. Kok nggak ada ya? Oh, itu udah all time high ya? Nggak kelihatan. Kalau Antam sih kalau lihat grafiknya, bentar, gue lihat pakai EMA ya. Santai, Boy. Mas, Mas lagi lihat grafik juga bacain komen ya. Ya, boleh. Masih nyimpen arah, Grafiknya Mas. sih naik sih, EMA-nya. Itu udah ketinggian atau enggak buat beli? Posisinya sebentar. Lo mau berapa lama hold-nya? Kan dia paling tinggi pucuknya kan di 3.300. Berarti tengah-tengah nih. Kalau kita bicara pucuk sama kemarin jeblok pas turun, kan kemarin kan 2.090 kan. Atasnya kan 3.300, 3.400. So, berarti kalau 39, berarti udah lewat setengah kan. Kita ngomong average nih, average atas sama average bawah kan, support sama resisten. Gitu. Jadi sebenarnya kalau dia mau naik, dia masih bisa punya potensi upside-nya masih 400 perak, profitnya 400 dibagi 3.000 lah, itu berarti masih berapa tuh? Masih 10%-an ya? 10%-an. Cuan ya. Oh, kalau dia balik ke posisi 3.000 ya. Yang mau beli Antam kalau dia balik ke posisi 3.000 bisa nyampe di 3.400. Ini ada yang nanya nih. Om Franz nih nanya, Om Franz dari Wiguna_investment. Fire ke berapa, Yud? Fire ya balik ke all time high dia all time high-nya di 11.000.
Jadi buat yang punya Fire, hold erat-erat, hold erat-erat. Bid super tebal, hold erat-erat. 11.000 loh Fire tahun 2018. Ingat, 11.000. hold erat-erat, bid super tebal. Oh iya, benar. Tinggi nih. Kok Mas Kenapa nih dia mau nanya jeblok, nih, ya? kenapa saham yang dari 11.000 bisa turun jadi 50 perak dia sempet ya? Ini lebih loh, bukan 11.000 loh. Dia sempat di 13.955 loh. Tuh, di 13.000. Closingnya di 11.000, closingnya di 11.980, tapi bidnya sempat di 14.015 bidnya ya. Anjay. Harganya sempat kejadian di 14.000. Iya. Ini gue lagi buka grafiknya. Mas, itu kenapa saham yang harganya sempat setinggi itu bisa turun jadi 50 perak? Fire tuh apa sih ininya, mainannya? Coba kita lihat. Gue tuh nggak pernah merhatiin sih Fire. Kurang berpetualang, mainnya cuma main di blue chip, ya. Gue nggak main di blue chip, gue mainnya di kripto. Oh, kripto. Pusing lagi nih gue nambah. Jangan dong. Kalau Fire jangan dijual, hold erat-erat, bisa balik ke 13.000 lagi. Batu bara. Gak tahu dah. Iya, batu bara ini. Lah lo nggak tahu lo beli saham apaan? Kagak tahu. Perdagangan yang berfokus pada sumber daya alam, terutama di sektor batu bara. Oh, dia trading batu bara. Jadi dia bukan pemilik, bukan tambang. Dia trader. Oh, jadi ada tambang, dia yang jual beliin? Dia yang tradingin batu baranya. Lah, berarti bagus dong. Kalau harga batu bara naik, dia bisa naik dong. Enggak dong. Kalau pedagang, dia kan cuma main di margin. Oh iya. Oh, dia ini Iya dong. broker. Dia tuh broker batu bara. Iya, itulah kira-kira lah. Nih gue baca dari internet ya. Adalah perusahaan perdagangan yang berfokus pada sumber daya alam, terutama di sektor batu bara. Perusahaan perdagangan kata kuncinya. Oke. Gitu loh. Jadi bukan pemilik tambang, gitu. Ya. Buset deh, beli dogi. Belum paham gua, Om. Siapa tuh yang beli doge? Udah jadi sultan tuh sekarang tuh yang beli doge tuh. Oh iya nih, Om Franz nih dari Wiguna Investment. Iya, Doge pasti Om udah Franz ngerti. udah Udah jadi sultan dia. Udah dipanggilnya Paduka Raja deh kayaknya nih. Oke. Nih, apalagi ya bahasnya. Bentar, Om. Lagi baca-baca, Om. Nih, kalau yang nanya soal Pegas, hitungannya sama kayak BRIS dan lain-lain lah ya, Om. Secara fundamental Sama. bagus ya? Ya. Tergantung lo mau berapa lama pegangnya. Buset. Om, Doge sekarang harganya berapa, Om? Doge. Bentar. Pakai US dollar ya. 0031. Kalau pakai rupiahnya bentar. Terus market. Kalau nggak salah udah 1.000-an tuh Doge kemarin tuh. Buset nih ada yang turun 998. Oke tuh waktunya buat collect Doge mah. Nih ada yang beli Doge di harga 90 perak, namanya Andre.idd. Andre.idd gua laporin lo ke petugas pajak lo, mampus lo. Udah jadi sultan tuh, beli di 90 tuh. Teman gua kemarin beli Bitcoin di 125 juta. Sekarang 650-an lah ya. Anjir. Ya. Udah nambah kaya naiknya tuh. Segitu. Iya, udah jadi sultan. Buset. Ya. Enak banget dah kalau denger cerita orang kayak begini. Kagak ada yang beli Bitcoin habis itu turun apa minus gitu ya? Lagi nggak ada ya? Ada. Kalau lo beli Bitcoin di waktu dia all time high, habis itu kan dia ngedrop dulu.
Tapi kan yang penting lo mesti tahu baca grafiknya. Kalau lo tahu baca grafiknya kan lo tahu kapan lo mesti keluar. Kayak tadi itu yang gue cerita tadi. Kalau lo pakai Fibo dan lain-lain, kan lo bisa tahu. Gitu. Oke, nih ada Om, nih ditanya nih. Kalau kripto pajaknya Apaan? gimana? Coba Om Akbar kasih Gimana penjelasan. tuh? Om Franz tuh yang nanya tuh. Ntar aja deh, ya kita on the sideline aja. Kan ini mau gue publish. Kalau gue mau jangan publish ya. on the sideline aja, jangan, ya kan? Ya udah gitu aja lah. Ya. Apa ya? Gue ditanya lagi. Ini kenapa apa namanya? Kenapa follower lo pada banyak yang ini nih? Pada Yang banyak kripto yang ya? nyangkut ya? Dan banyak, kalau yang kripto sih masih oke nih, pada joget semua nih. Anjir emang. Pak Haji sering live tentang kripto dong. Aduh, jadi gini nih, kan gua ini kan financial planner, ya. Jadi gua trading itu untuk diri sendiri, bukan untuk merekomendasi orang untuk trading. Takutnya kalau gua banyak ngomongin saham sama ngomongin kripto, nanti klien-klien gua yang financial planning semua pada gerah. Ya udah, tiba-tiba langsung bergerak trading gitu kan, sementara nggak bisa gue jagain, ya kan? Oke. Gitu. Kan berarti nggak gitu dengan alasan profesionalitas. Sebenarnya nggak juga, karena kalau misalnya tanya Mas Akbar trading nggak? Gue trading. Saham main nggak? Main, ya kan? Kripto main nggak? Main. Emas main nggak? Gue main. Forex main nggak? Dulu gue main, sekarang udah nggak main. Cuma apa namanya? Karena waktu dan kemudian karena klien gue ini kan bertahap, kayak lo bilang tadi kan, lo tadi nggak sabar nih pakai blue chip kan, terus tiba-tiba lo lompat ke dunia hitam, akhirnya kemudian lo sadar bahwa dunia hitam itu ternyata pekat banget kan, Banget. banget. Akhirnya sekarang lo mau balik lagi nih ke si siapa namanya, ke si Blue chip. blue chip, ya kan. Nah itu yang gue tidak inginkan terjadi di klien-klien gue. Jadi kalau misalnya saham ya lo main dulu pakai fundamental, main long term dulu. Nanti kalau lo udah ngerti paham, baru lo masuk ke teknikal. Habis itu kalau lo udah ngerti paham, baru lo main gorengan gitu. Jadi ada step-stepnya sampai dia naik gitu. Om, ini ada yang nanya Om. Teknikal di saham sama kripto emang sama? Kalau teknikalnya kurang lebih hampir sama. Kan grafik-grafiknya pakainya sama. Apa namanya? Tools-toolsnya kan sama. Lo bisa pakai tools yang technical, bisa pakai di mana-mana. Cuma nanti kan tinggal ngebacanya aja. Lo mesti apa namanya? Lo mesti kayak contohnya gini. Kalau saham, berapa sih lo bisa batasan cut loss di bawah kan gitu kan? Apakah 5%, apakah 10% gitu kan? Nah, kalau kripto, lo mungkin tergantung kriptonya, lo mau main yang mana gitu. Kadang-kadang lo mesti lebarin lagi batasan turunnya. Tapi kan kalau lo udah pegang grafiknya ya nggak masalah. Lo kan bisa tahu sampai seberapa dalam dia bakal turun. Ada lagi nih, kripto ada fundamentalnya emang? Ada yang bilang kalau itu ada fundamentalnya untuk BTC ya, untuk Bitcoin ya. Fundamentalnya itu fundamentalnya itu berapa banyak jumlah koin yang bakal dirilis gitu. Tapi ada juga yang bilang enggak, kripto tuh nggak ada fundamentalnya gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi tergantung lo mau percaya yang mana gitu. Berarti kalau tiba-tiba perusahaan Bitcoin ngerilis banyak koin, harganya turun semua dong? Enggak, kalau Bitcoin kan jadi lo mesti paham dulu kripto tuh apa sih gitu ya. Bitcoin tuh apa gitu. Jadi apa namanya, itu kan koin yang harus ditambang. Jadi ada penambang, ada pemain gitu. Jadi jumlahnya tuh udah pasti ada jumlah Bitcoinnya tuh udah dibatasin. Bertambah dan dibatasin gitu. Ya. Apaan lagi nih? Bang Yuda, teknikal bisa dipatahkan sama bandar gak? Mungkin aja bisa. Karena ingat, manusia hanya berencana, bandar yang menentukan. Nah, itu dia. Oh, dengar ya. Itu, manusia hanya berencana, bandar yang menentukan.
Pakai aplikasi apa Om kalau mau beli kripto? Gue pakai beberapa sih, ya. Gue pakai beberapa, ada 2 aplikasi yang gue pakai. Jangan disebut lah, kalau disebut ntar gue nge-endorse lagi. Ya udah jangan berarti. Bisa dengan Udamologi. Betul dong Om Frans. Gue belum mau belajar kripto, belum punya duitnya. Duit gue udah nyangkut semua. Bener-bener nyangkut. Tapi nggak apa-apa. Lo belajar dari apa namanya, dari saham, ya kan? Sekarang kan lo belajar nyangkut nih, ya kan? Abis nyangkut lo balik lagi ke blue chip dan fundamental. Tapi yang nyangkut tuh pelan-pelan lo bersihin kan, yang udah bagus-bagus, nggak apa-apa lo pegang buat jangka panjang aja juga nggak masalah kan gitu. Jadinya akhirnya lo koleksi kan tuh saham kan. Tapi nanti lo belajar lagi grafik, lo belajar lagi cara narik garis, ya kan? Nah dari situ lo bisa tahu, oke, abis itu lo begitu lo nanti masuk trading lagi, yang kelas yang kedua nih lo tradingnya udah tahu, satu yang lo mau tradingin apa, kedua lo udah tahu kapan lo mesti beli di harga berapa, kalau pas turun berapa, kalau pas naik berapa gitu loh, ya kan? Dan kalau turun sampai sebatas mana bawahnya, kalau dia kira-kira target mantulnya di harga berapa, nah lo bisa ketahuan gitu loh, ya kan? Nah, kalau lo udah lulus nih trading kayak begitu, lo udah bisa nih saham, misalnya lo dari 10 kali trading, misalnya 7 atau 8 kali benar, 2 kali salah ya. Oke. Gitu. Nah, baru lo bisa nyebrang ke kripto. Gitu. Jadi lo coba latihan dulu di saham dulu. Nah, kripto kan ini dengar-dengar katanya satu koin bisa 1 miliar ya. Berarti walaupun sekarang 600 juta, masih untung ya kalau masuk sekarang. Itu kan isunya. Isunya kan seperti itu. Tapi balik lagi, sama seperti saham, kan itu kan pasti akan banyak berita yang beredar. Gitu ya. Nah, cuma memang kalau contohnya, gue ngomongin Bitcoin ya, BTC ya. Bitcoin sekarang ini udah mulai banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang mulai, dan beberapa negara mulai masuk megang Bitcoin. Nah, artinya apa? Artinya kan pengakuan real business ya, pengakuan real business terhadap koin ini kan udah mulai ada. Nah, itu yang membuat kenapa kripto bisa berpotensi. Bahkan ada yang ngomong bisa sampai 2 miliar harganya. Waduh. Enak banget makanya. Tuh. Iya. Oh, berarti kalau Doge itu bukan Bitcoin ya, beda ya? Itu altcoin tambah. Ya, semua kita beda. Itu koin juga, tapi kalau Bitcoin ya Bitcoin gitu loh. Oke. Koin tuh banyak, Yud. Gitu. Ya. Ada Ripple, ada Doge, ada Ignis, ada banyak. Ya. Om, nih ada yang nanya, pernah cut loss paling gede berapa Om? Cut loss paling gede, gue pernah average down paling gede. Gue pernah ada yang nyangkut. Sampai sekarang masih ada barangnya. Gue tahan. Di barangnya di 50. Nyangkut di gocap? Iya. Iya. Berarti itu floating loss-nya berapa persen? Itu floating loss-nya sekitar 60% ya. Wanjir. Tuh, berarti jawabannya itu kalau gue cut loss hampir nggak pernah itu. Gue cut loss-nya kecil-kecil sih biasanya. Dan rata-rata gue jarang cut loss, makanya punya saham yang minusnya sampai 50% gitu. Karena terlalu percaya diri bakal mantul gitu. Bumi ya Om? Bukan, Bumi malah gue cuan banyak. Itu dari awal pertama kali goreng-gorengan juga itu gue udah main. Itu gue cuan berpuluh-puluh persen tuh di Bumi. Di Bumi. Bapaknya Bumi. Ya, langit. Om, ini ada yang tanya nih. Pengalaman paling berkesan dari trading, atau mungkin ini ya? Oke. Yang paling gede atau paling apa gitu? Gue kasih tahu nih, pengalaman gue paling berkesan trading, tapi ini nggak kejadian waktu gue di Indonesia, ini gue kejadian waktu gue di Amerika ya. Oke. Pernah dengar nggak yang namanya posisi short? Nah, belum pernah dengar kan lo? Jadi gini, kalau lo main saham, lo punya 2 posisi. Yang pertama, lo beli harga rendah, lo berharap harga naik. Oke. Ya kan? Itu namanya long position. Yang kedua, ketika harga tinggi, lo berharap sahamnya turun, itu namanya short position.
Ya kan? Jadi eh waktu itu itu kejadian sebelum Krismon 9798. Waktu itu kan gue tahu bahwa akan ada Krismon, ya Hmm. kan? So jadi Indonesia pasti kan akan kolaps tuh secara busanya akan kolaps. Hmm. Nah, Indonesia zaman tahun 9798 itu punya saham yang dual listing di Indonesia sama di New York. Hmm. Namanya sahamnya PT Telkom. Oh, Telkom. Ya, Telkom itu dual listing Indonesia sama di New York. So, jadi, waktu pas 9798 ketika tahu bahwa Indonesia akan collapse karena krisis moneter, maka gue men-short posisinya Telkom. Short selling. Yes. Ya. Jadi kan gue udah tahu nih informasi nih bahwa 9798 Indonesia bakal collapse. Gue short selling Telkom di hampir 12 di $11.75. Nah, sahamnya turun. Hmm. $11 tuh berapa tuh? Gede kan ya? Nah, sahamnya turun. Ya, Hmm. sahamnya turun sampai ke harga $1. Jadi gue buyback $1. Jadi gue untungnya waktu itu cuannya sekitar $10. $10 satu lembar saham. Ya. Anjir, gue kalau ikut Jadi short sale, jago gue, Om. nah, lo kalau ikut short sale udah menang banyak lo, udah menang udah Iya. menang berapa tuh? Gue kalau gue short sale dari 3.660 ke 2.000, udah jago gue. Fire, Envy. Ya. Jago gue ternyata kalau short sale ya. Ya kan, gitu. Cuma masalahnya kan di Indonesia short sale kan nggak seperti di luar. Kalau di luar negeri kan lo short sale bisa open position panjang. Di Indonesia lo nggak bisa open position panjang. Posisinya harus di recover di sore. Karena short sale tuh lo jual saham orang, lo minjem saham orang, lo jual duluan. Jadi lo mesti balikin tuh saham Pas sorenya. Oh, di pas Indonesia ada juga. sorenya. Ada, tapi nggak bisa, nggak semua saham dan nggak semua orang bisa. Gitu. Oke. Oh, jadi Ya. sekarang nih kalau Cuma gue mau short sale bisa nih, Om. nggak belum lo mesti cek ke sekuritas lo dulu. Gitu. Lo kalau Oh, short sale lo mesti balikin sore harinya. Kalau naik. sore harinya sahamnya kemudian naik ya lo rugi. Kan lo mesti beli balik tuh saham. Oh iya. Sama Intinya aja. adalah Hmm. intinya adalah sebenarnya kalau lo ngerti main saham, harga naik atau harga turun lo bisa bikin profit. Kalau harga naik lo posisinya long, kalau harga turun lo posisinya short sell Oke. gitu. Ini Coba yang gue. sering dipakai, Hmm. rumus ini sering dipakai sama teman-teman yang main forex. Aduh, Ya wah. kan? Kan Tambah dibilangin lagi nih. tuh. Tambah forex lagi. Bitcoin aja belum paham gue. Gitu. Berarti tapi gue kalau Ya, gue short sale, untung gue udah banyak nih, Om. harusnya untung lo banyak kalau lo short sell. Harusnya. Betul. Mm-mm. Apalagi nih. Oh, mending trading atau nabung saham? Dua, kalau nabung saham, lo beli saham-sahamnya perusahaannya yang memang bagus buat jangka panjang. Lo koleksi, istilahnya koleksi saham. Ya kan? Hmm. Trading itu lo main pendek-pendek, naik 5% keluar, naik 10% keluar. Target lo trading berapa misalnya, ya kan? Target lo misalnya trading naik 5%, 10%. Kalau lebih dari 5% atau lebih dari 10%, itu berarti udah bonus gitu loh. Kan target target profit lo berapa sih per hari itu yang penting gitu loh. Lo mau naikin berapa, ya kan? Kayak gua tadi ada yang nanya kan, bang main Ethereum nggak? Gue main Ethereum. Target Ethereum gue itu di 10% out gitu kan. Tapi ternyata sekarang naik gue udah di sekitar 15%-an kan. Berarti 5% cuan gue itu udah bonus gitu. Nah, berarti sekarang apa yang gue lakukan? Gue floating aja. Floating apa namanya? Floating profit. Floating. Floating profit. Jadi gue diamin aja. Jadi gue cuma tinggal nunggu 5% baru gue jual di 5%. Jadi kalaupun gue jual setelah turun 5%, gue Hmm. masih cuan 10%. Sesuai dengan target gue. Om, ini ada yang nanya nih. Besok IHSG tembus resisten atau enggak? Waduh, IHSG ya. Gue buka lagi dong IHSG. IDX Composite. Mana sih?
Susah nih. Composite. Saham yang bagus buat jangka panjang apa nih, gue yang jawab aja, Om. Yang bagus buat jangka jawab. panjang, BCA, BRI, selain BCA, BRI, BM. Nih yang bagus buat jangka panjang nih, udah pasti ICBP. Loh, katanya bagus. Karena kita semua makan Indomie. Unilever. Saham-saham anti badai katanya kalau lihat di postingan-postingan. Besok, ini kan udah tembus nih, IHSG udah tembus 23 ya. Kalau ngelihat EMA-nya sih masih ke atas tuh grafiknya. Jadi masih bisa tembus resisten. Ya. Oh, jadi buat yang tadi nanya IHSG besok bisa tembus resisten atau enggak? Masih bisa tembus resisten. Karena posisi lagi EMA-nya lagi bagus. Gua ulangin tuh ngomongannya. Ya. ICBP turun terus ya nggak apa-apa, ICBP mah dibeli aja, itu mah buat panjang. Oh, mungkin nggak Ya sih kan? kalau kita beli saham nih, misalnya ICBP kan dia di harga 9.000 ya. Emang saham-saham blue chip setiap tahun pasti naik gitu, Om? Mungkin nggak dia Nggak selama 5 tahun bakal tetap di 9.000? Ada ke kasusnya dia kayak all gitu? time high-nya berapa sih? Dia all Nggak time tahu. high-nya berapa sih? Ada yang tahu nggak ICBP all time high-nya berapa? Nih gue bukanya soalnya nggak kelihatan. Sempat 12.000, sekarang di 9.000. Gue mesti buka ini nih. Mesti buka apa namanya? Coba ya, buka Yahoo Finance ya. Yahoo Kenapa lo Finance. tanya apa? Ada gak saham blue chip yang bertahun-tahun harganya stabil aja, nggak naik? Misal nih ICBP 9.000 terus selama 5 tahun. Mungkin nggak? Atau pasti naik dia? Atau kalau bicara mungkin apa enggak sih, jawabannya mungkin-mungkin aja. tapi ada kasus yang kayak gitu? Biasanya gini, kalau saham, makanya gini, kalau lo mau koleksi saham blue chip ya, persyaratan lo nih ya, satu ya apa namanya bisnisnya masih oke, paling enggak ya buat 10 tahun 15 tahun lagi, itu satu ya. Terus kedua, lo lihat dulu dia bayar dividen apa enggak, ya kan. Terus ketiga, lo lihat dulu dia stock split apa enggak. Jadi kalau misalnya lo apa namanya dia bayar dividen, bayar stock split dan dia stock split meskipun harga sahamnya sama tapi dia stock split, ya udah nggak masalah. Stock split itu apa, Om? Ya kan? Stock split itu saham lo dipecah. Ya, sekarang lo punya 10 saham, nanti 2:1, ya kan? Jadi lo punya 20 saham, harganya turun. Itu biasanya supaya harga saham naik lagi. Tapi lo jumlah sahamnya lebih banyak pegangnya biasanya. Gitu. Oke. Om, ini ada yang bilang Bumi dulunya blue chip. Bumi bukan blue chip, Bumi LQ45. Bumi nggak pernah masuk blue chip. Bedanya apa LQ45 sama blue chip? LQ45 itu blue chip itu kan saham unggulan, kok ngaco sih. Ya, Bumi itu masuknya Bumi itu dulu masuknya saham yang paling salah satu saham yang paling banyak ditradingkan. LQ45 itu adalah saham-saham yang paling banyak ditradingkan. Gitu. LQ itu singkatan dari liquid. Oh, yang setiap hari jual belinya tinggi. Ya, betul. 45 saham yang jual belinya paling tinggi. Nah, Bumi itu sempat masuk di LQ45. Karena dia liquid dulu kan, banyak banget yang tradingin. Gitu. Ya. Ini ada yang ngasih pendapat blue chip jangka pendek mengikuti pelaku trader, kalau jangka panjang mengikuti kinerja perusahaan. Kesimpulannya, kalau nggak kuat mental, jangan hold saham blue chip. Tergantung blue chipnya, lo main blue chip yang mana, gitu loh. Kalau misalnya blue chip, saran gua, lo ini buat yang lagi mau coba main fundamental ya. Kalau memang lo mau main blue chip, saran gue adalah lo perlakukan blue chip itu kayak lo beli reksadana saham. Jadi lo nabung saham lah, lo rutin beli tiap bulan, gitu loh. Ya, lo akumulasi saham tiap bulan. Misalnya lo beli satu lot, udah lo beli aja 1 lot terus,
gitu, berapapun harganya. Yang lo cari adalah average dari masing-masing saham. Tapi dengan catatan tadi ya, dengan catatan dia bayar dividen, sama dia kedua aja stock split. Dari itu dulu. Udah itu dia. Kalau lo mau main blue chip. Ini balik ke kripto bentar nih, ada yang nanya nih temen gue Om. Dogecoin prospeknya gimana? Doge yang masih gerakin kan sekarang selain market kan sentimennya si Om Elon ya. Elon Musk. Elon Musk itu kan sekarang jadi benchmark dan parameter dari para taipan-taipan yang sono lah gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih, kalau memang harganya pas menurut lo lagi murah, mau beli buat tahan dulu, kayaknya boleh juga gitu. Cuma make sure lo harganya pas lagi murah dulu gitu, pas lagi turun. Soalnya kan harganya lagi lumayan tinggi nih, 1000-an ya kalau nggak salah ya, Doge kan. Gitu. Kalau gue sih nunggunya lagi nunggu koreksi nih, baik Doge maupun si siapa namanya, maupun si Bitcoin dan lain-lain, gue lagi nunggu koreksi. Meskipun sebenarnya secara grafik dia masih trennya masih uptrend ya. Tapi nunggu turun dikit buat masuk ya. Ini kalau ada yang nanya rekomendasi buku, lu cari di YouTube aja. Tadi Om Aidil udah sempat ngomong. Buat apa? Kalau buat buku banyak ya, kalau buku-buku ya gue sampai lupa nyebutin. Banyak lo cari bukunya, kalau pengen fundamental lo cari bukunya Adler Manurung tuh dulu kawan gue waktu pasti trading saham ya. Lo cari bukunya Lucky BP itu juga bagus ya. Gitu. Kemarin gue baru dikasih bukunya sama dia, gue baca lumayan oke, gitu, enak. Kalau pengen trading, pengen belajar trading, pengen belajar baca chart, pengen belajar baca tools tadi, udah lo online aja ya, lihat di mana? Lihat di YouTube. Ya udah lo nonton aja, lo cari bukan fundamental, cara technical gitu, analisa teknikal. Udah. Lo nonton aja banyak kok. Itu banyak juga tuh yang saranin bukunya Ryan Filbert, Benjamin Graham. Ryan Filbert juga bagus. Ya, Ryan Filbert juga bagus. Tuh dia. Itu. Ini ada yang masih mau tanya lagi gak nih? Ini PTBA dividen gede. Tanya BBKP. Apanya yang kenapa tanya? Di tempat gue pertanyaannya hilang ya, cuma tinggal keluar satu ya, yang lain-lain hilang ya. Tempat lo kelihatan nggak? Kelihatan semua Om. Gue nggak kelihatan. Diklik ya? dulu. Tempat gue cuma diklik semua. Klik apanya? Udah, gue udah klik tapi yang kelihatan cuma yang bawah doang. Oke nih, udah ini. Nih, Om Aidil trading pakai time frame dan indikator apa? Tuh. Gue pakai semua. Gue pakai Fibo, ya. Terus gue pakai MA gue pakai MA8, MA20, MA50, sama MA100. Terus gue pakai EMA juga, ya, gitu. Sesekali gue coba. Kalian suka coba-coba pakai yang lain sih, tapi biasanya yang gue pakai sih 3 itu. Mas, ini ada yang Kencom. Mas Akbar, kita kasih Bang Yuda fire question. Oh iya, fire question, Yud. Nah, ini karena waktunya udah mau habis ya. Fire question, ya teman-teman, dengerin. Oke. Udah jam 8.48. Takutnya tiba-tiba mati. Ya, fire question, pilih ya. Boleh dong. Kere teman banyak atau kaya nggak punya teman? Kaya, Om. Kaya ya, nggak punya teman ya? Ya, pasti deket dikit ya? Pasti deket lah kalau kita punya duit. Kalau kere punya teman banyak, teman-temannya kere juga, Om. Oh iya. Biasanya orang kere temennya sama yang kere juga kan? Oh betul. Kalau kaya sama teman orang kaya ya. Iya. Kedua. Oke. Apa? Kalau kita kaya temennya kaya semua. Apalagi kalau ada yang kere jadi temen pasti udah dianggap guru, malah kalau dia dianggap Tuhan bisa kalau sama yang kere. Kalau enggak lo dimintain pinjaman duit sama yang kere biasanya. Betul. Oke. Pilih mana? Dikasih saham atau dimentorin sama Warren Buffett? Dikasih saham. Dikasih saham. Nggak mau dimentorin sama si kakek itu? Guanya kayak nggak pinter-pinter banget gitu. Mending langsung aja jelas dikasih gitu. Kalau dimentorin doang, kasih saham aja yang jelas-jelas. Dimentorin belum tentu punya duit buat belinya gitu.
Ntar pinter doang kan, kagak ada modal. Oke. Oke, pertanyaan ketiga. Di luar apa di dalam? Di dalam lah ya. Karena di luar Di lagi dalam sering ya? banyak hujan nih ya. Iya, sama banyak virus ya kalau di luar ya. Heeh. Iya. Oke. 4. Balikan atau cari yang baru? Gua nggak dua-duanya Om, karena gua orangnya setia, jadi gue sama yang sekarang jalan terus, Ah, nggak ada balikan, nggak ada yang cari yang baru. oke. Oke, berikutnya 5. Depok apa Jakarta? Depok dong, udah pasti dong Depok. Gua nih tokoh Depok masyarakat ya. Depok, yoi. Gua nih udah Mallnya setara, luar biasa ya. yoi. Margonda. Margo City. Margo City. Oke. 6. Jelek tapi yang suka banyak, ganteng tapi yang julid banyak. Lu pilih mana? Ya ganteng lah. Kalau udah ganteng, mau diomongin lu tetap ganteng. Kalau jelek nih yang suka banyak, orang yang ada fitnah. Kenapa dia jelek yang suka banyak? Apa lu main dukun? Bener kan? Kalau lu ganteng, Oke. dijulitin, lu tetap ganteng. Iya, benar. Oke, terakhir. Ya, ini agak susah nih. Boleh. Panji atau Raditya Dika? Bang Radit. Radit. Bang Radit. Kenapa? Karena gue ngerasa gue ada di posisi sekarang Om tuh sedikit banyak jasanya Bang Radit gitu. Jasanya Om Panji juga ada, cuma Bang Radit tuh lebih besar lah, kayak dia yang ajak gue pertama kali main film. Terus gue juga bikin web series, dia support di web series yang waktu itu gue bikin, ingin jadi YouTuber terkenal gitu. Jadi banyak banget jasanya. Jadi kalau perbandingannya Radit atau Panji, gue milihnya Bang Radit gitu. Radit, oke. Meskipun dua-duanya pasti berjasa lah ya sama Iya. lo ya. Ya, dua-duanya berjasa, cuma gue ngerasa Bang Radit jauh lebih berimpactful buat gue gitu. Ya, oke. Dah, habis rapid questionnya. 7 aja kok. Nggak banyak Oke, banget. Om. Terima kasih nih buat teman-teman yang Ada dari lagi? tadi udah nonton nih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Lo mau nanya apa lagi sama gua? Atau yang lain? Sebelum sih kita tadi- bungkus. Tadi sih udah Om yang udah nanya, ternyata kalau mau beli saham lihat fundamental, lihat BV-nya kan, book value-nya udah sih. Ntar kalau ada lagi ya Book gua value. WhatsApp aja. Book value itu cuma satu, masih banyak yang lain. Lo mesti lihat PER-nya, lo mesti lihat earning per share-nya, lo mesti lihat debt equity ratio-nya, dan lain. Ada banyak, ada 7 gitu. Ya. Gua nih, udah jawab nih. Minus terbanyak berapa? Sejauh ini gua minus satu deh yang gua kasih tahu. Gua di NV tuh minus 34%-an. Itu sekitar 5 jutaan lah. Gua pernah belinya di belasan tuh. Ya. Om nih ada yang minta Gua minus. Ya. Ada yang minta live-nya di save Om buat pada nonton katanya. Oke. Nanti live gue save di IG gue, nanti gua kirim juga ke lo ya. Jadi lo bisa save juga di IG lo deh. Siap. Ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak nanti tinggal kita ngobrol lagi aja, gampang. Kalau mau bikin lagi rutin 2 minggu sekali, sebulan saja juga nggak masalah. Buat nanya Siap, Om. saham. Ya. Oke. Thank you ya Yud. Teman-teman yang sama-sama, lain Om. semua thank you ya. Masih teman-teman kita yang udah bikin nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tadi apa? Semesta. Like, comment, and subscribe. Waduh. Itu mah Instagram. Itu mah YouTube. YouTube. Ya. Ini masih ada pada nanya semua. Gimana sih? Live rutin kripto. Aduh. Jangan iniin kripto. Ntar kripto lagi bagus, gue live lagi jelek, gue ngumpet lagi. Oke, sip. Thank you ya. Kita ketemu lagi ya. Semua terima kasih buat yang nonton ya. Thank you, salam nyangkut ya. Semoga habis ini salam cuan. Amin. Yo, terima kasih semuanya. Dadah. Dah.